semuanya, aku Edelis dari Prodi Bisnis Digital. Hari ini aku akan menjelaskan materi mengenai paragraf. Nah, di dalam materi paragraf itu sendiri, aku akan memaparkan definisi paragraf, syarat-syaratnya, jenis-jenisnya, dan pola pengembangan paragraf. Oke, kita lanjut ke poin pertama. Oke, definisi dari paragraf. Sebenarnya paragraf itu apa sih? Nah, paragraf itu adalah kumpulan beberapa kalimat yang membahas satu ide pokok atau gagasan utama. Nah, di dalam paragraf itu sendiri ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama adalah ide atau gagasan pokok dari sebuah paragraf, dan kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk menguraikan, menjelaskan, dan mendukung ide pokok dari sebuah paragraf. Adapun tujuan-tujuan dari pembentukan paragraf. Yang pertama, memudahkan pemahaman isi bacaan karena satu paragraf hanya membahas tentang satu topik atau gagasan. Nah, yang kedua, memberikan jeda berpikir bagi pembaca, atau maksudnya memberikan otak waktu untuk mencerna sebuah gagasan secara utuh sebelum kita lanjut ke gagasan yang lainnya. Nah, adapun syarat-syarat dari pembentukan paragraf, yaitu ada kesatuan. Nah, kesatuan ini yaitu di mana satu paragraf hanya membahas satu gagasan utama dan gagasan penjelas yang mendukung tidak boleh bertentangan dengan gagasan utama. Nah, yang kedua itu ada koherensi. Nah, koherensi itu adalah kekompakan hubungan satu kalimat dengan kalimat lain yang membentuk paragraf. Nah, yang ketiga itu ada kelengkapan atau kecukupan pengembangan paragraf. Nah, paragraf itu dikatakan lengkap apabila kalimat-kalimat penjelas cukup menunjang kejelasan kalimat utama. Oke, kita lanjut untuk membahas jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya ada 3. Yang pertama adalah paragraf pembuka, di mana paragraf pembuka ini bertujuan untuk mengantarkan pembaca ke pokok pikiran karangan. Nah, yang kedua ada paragraf penghubung. Nah, paragraf penghubung ini terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Biasanya, paragraf penghubung ini berisi inti-inti dari pembahasan. Nah, yang terakhir ada paragraf penutup. Nah, paragraf penutup ini bertujuan untuk mengakhiri suatu karangan dan biasanya mengandung atau berisi kesimpulan. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, yang pertama itu ada paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif ini letak kalimat utamanya itu di awal paragraf, yang kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk menjelaskan kalimat utama. Yang kedua ada paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini terletak di akhir paragraf. Nah, dia berawal dari kalimat-kalimat penjelas lalu diakhiri oleh kalimat utama. Lalu yang ketiga ada paragraf gabungan atau campuran, yang dimana kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Yang dimana kalimat di akhir paragraf itu berfungsi untuk menegaskan kalimat utama yang ada di awal paragraf. Lalu yang keempat ada paragraf tanpa kalimat utama atau kalimat utama di seluruh paragraf. Biasanya di paragraf ini dia tidak memiliki kalimat utama karena gagasan utamanya itu tersebar di seluruh kalimat atau di seluruh paragraf. Nah, yang terakhir ada paragraf ineratif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah. Nah, berawal dari kalimat penjelas diikuti oleh kalimat utama, lalu yang terakhir ada kalimat penjelas lagi. Seperti itu. Jenis-jenis paragraf yang terakhir adalah jenis-jenis paragraf berdasarkan bentuk unit tulisan atau sifat isinya. Nah,
Yang pertama itu ada paragraf narasi. Nah, paragraf narasi adalah paragraf yang biasanya menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang dimana berisi alur, tokoh, dan setting. Lalu yang kedua ada paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi ini biasanya paragraf yang menggambarkan suatu objek secara rinci agar pembaca bisa membayangkannya seolah-olah mereka bisa merasakannya. Lalu yang ketiga ada paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi ini biasanya berisi tentang pendapat yang disertai alasan dan bukti yang kuat untuk mempengaruhi pembaca, dan dimana bagian akhirnya berisi suatu kesimpulan. Lalu yang keempat ada paragraf persuasi. Paragraf ini bersifat mengajak atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan suatu hal. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada paragraf eksposisi. Nah, paragraf eksposisi ini adalah paragraf yang membahas suatu topik di mana paragraf ini bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada para pembaca. Oke, pembahasan yang terakhir ada pola pengembangan paragraf. Nah, pola pengembangan paragraf itu sendiri adalah cara atau teknik penulis untuk mengembangkan gagasan utama dalam suatu paragraf agar jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Bagian yang pertama ada pola runtutan ruang dan waktu, di mana pola pengembangan ini menguraikan berdasarkan urutan tempat atau ruang dan urutan waktu atau kronologis secara bertahap dan teratur. Lalu yang kedua ada pola klasifikasi. Nah, pola pengembangan ini biasanya mengelompokkan suatu hal ke dalam kategori berdasarkan persamaan tertentu. Lalu yang ketiga ada pola susunan sebab akibat. Nah, pola susunan sebab akibat ini adalah pola pengembangan yang menguraikan sebab dan akibat. Nah, biasanya sebab bisa jadi gagasan utama ataupun akibat bisa jadi gagasan utama. Nah, lalu ada pola perbandingan atau pertentangan, yang dimana pola pengembangan paragraf dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan atau mempertentangkan dua hal atau lebih untuk memperjelas pembahasan. Lalu ada pola analogi. Nah, pola analogi ini menjelaskan sesuatu yang sulit dipahami dengan membandingkan dengan hal yang sudah dikenal atau diketahui sebelumnya. Nah, lalu ada pola susunan ibarat. Nah, pola susunan ibarat ini adalah pola pengembangan yang mengibaratkan satu hal dengan hal lain yang berbeda tetapi memiliki keserupaan atau kemiripan untuk memperjelas makna atau gambar. Lalu ada pola definisi luas, di mana pola pengembangan ini menjelaskan istilah atau gagasan abstrak secara rinci agar mudah dipahami oleh pembaca. Lalu ada pola contoh atau ilustrasi, di mana pola pengembangan ini memperjelas gagasan umum dengan memberikan contoh atau ilustrasi konkret untuk memperjelas gagasan. Lalu yang terakhir ada pola klimaks dan anti klimaks, di mana menyajikan gagasan dari yang paling sederhana menuju gagasan yang paling penting. Nah, itu pola klimaks. Kalau pola anti klimaks itu sebaliknya, yaitu menjelaskan gagasan dari gagasan yang paling penting ke gagasan yang paling sederhana.